Itu saya mau nanya, itu admin atau Mas Gibran yang megang sendiri sosmed itu? Kalau sosmed kita ada tim admin Ah, di luar Pemkot ya. iya. Jadi kadang-kadang kita pegang sendiri juga. Tapi Mas Gibran yang balas sendiri? Kadang, Ya apa enggak? kadang-kadang. Kalau ada yang menarik kita balas sendiri. Nah, itu saya juga kadang Hmm. menemukan Mas Gibran interaksi di media sosial tuh, Mas. Hmm. Ya kan? Ya entah menjawab pertanyaan, orang Hmm. berkeluh kesah. Hmm. Emang Twitter itu Mas Gibran manfaatkan betul ya untuk bersosialisasi? Ya harus. Nah, Hmm. ya seperti apa itu, Mas? Ya kalau sosmed kan saya yakin semua pimpinan daerah punya ya. Hmm. Lalu kanal aduan Hmm. yang dipegang oleh Pemkot saya yakin semua daerah juga punya. Lalu untuk pengaduan secara offline atau Hmm. mengadu langsung ke balai kota saya rasa juga sudah banyak yang menerapkan. Dan saya lihat ini apa? Kalau di sosmed kebanyakan yang berkeluh kesah itu anak muda. Ah, Anak muda, permasalahan-permasalahan anak muda juga, lalu anak-anak muda yang concern dengan kemajuan kotanya, anak-anak muda yang concern dengan apa ya, pembangunan-pembangunan yang ada di kotanya, saya kira itu ini apa wajib ditanggapi. hmm. Sayang sekali kalau kita biarkan atau kita lepas ke tim itu ya apa sayang sekali. Iya. Soalnya di sosmed ini isinya anak-anak muda dan kita menanggapinya juga harus dengan style anak-anak muda juga. Nah, soal menanggapi menarik nih, Mas. Hmm. Itu saya mau nanya, itu admin atau Mas Gibran yang megang sendiri sosmed itu? Kalau sosmed kita ada tim admin Ah, di luar Pemkot ya. iya. Jadi kadang-kadang kita pegang sendiri juga. Tapi Mas Gibran yang balas sendiri? Kadang, Ya apa enggak? kadang-kadang. Kalau ada yang menarik kita balas sendiri kalau pas waktu luang. Ya Dan soalnya isinya tuh kan terkadang kan ada yang ngadu, tapi ada juga yang mengkritik. Ya mohon maaf, Mas, kadang kan dengan kata-kata kasar gitu ya kan, nggak Mas. apa-apa, kan itu Ah, hal-hal biasa ya. Semuanya kami respon dengan baik. ya maksudnya menjawabnya kan santai, Mas, Hmm? kayak nggak emosi. Sebenarnya emosi nggak itu, Mas, kalau Ya enggak, baca itu kayak kan gitu? udah biasa, hal biasa dari dulu kan seperti itu. Ya Ah, kalau sosmed ya seperti itu isinya. ah, ah. Hmm. Ya sampai kemarin kan urusan ganti profil aja kan Mas ngelempar tuh kan. Nah Hmm. itu Mas sendiri itu. Ya, Heeh, enggak kita kan ya sekali lagi sosmed heeh, tidak perlu terlalu serius. mhm, Kalau ada keluhan, ada komplain ya kita tanggapi. mhm. Kalau ada misalnya interaksi yang misalnya di luar konteks atau Iya, ya hanya eh, sekedar guyonan atau apa ya tetap kita tanggapi, nggak masalah. Sosmed iya, ya seperti itu. iya. Sampai kan kemarin soal ijazah aja, Mm-mm. ya Bapak soal ijazah yang Oh itu SMA, yang rame itu, ya iya ya kan? ya, ya seperti yes kalau sosmed ya seperti itu, apalagi Twitter ya. Iya, Kalau Twitter kan kita udah tahu dari dulu lah, banyak akun palsunya, heeh, banyak framingnya seperti itu ya kita tahu lah. Dan itu heeh. hal-hal yang sangat biasa menurut saya. Jadi nggak usah terus serius, agak enjoy aja Mas ya Ya kita menyikapinya. enjoy aja, yang penting komplain warga kita tanggapi dan semuanya kan kita pakai data crawling ya. Mhm. Jadi dari Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, lalu yang masuk website semuanya di data crawling. Jadi semuanya pasti kami tanggapi dan diteruskan ke semua dinas. Intinya itu sih. Tapi berarti hal kayak gitu Mas sampaikan juga kalau bisa dinas itu juga di sosial medianya Oh di iya Solo iya, ini harus aktif Mas. harus aktif. Merespon aduan apa. Misalnya hal-hal simpel seperti apa? Hmm? Jalan berlubang. Heeh. Ini kita teruskan ke dinas, nanti progresnya seperti apa, sudah ditindaklanjuti belum, kalau sudah misalnya sudah diperbaiki, diaspal, diperhalus, Hmm. diposting juga. Harus seperti itu. Itu yang Jadi hal-hal simpel ya. sejauh ini saluran informasi lewat sosmed tuh bagi Mas Gibran sangat efektif ya Mas. Lumayan efektif. Hmm. Lalu untuk mungkin yang generasi-generasi di atas kita mungkin beberapa lebih nyaman bertemu di balai kota Hmm. atau bertemu langsung di apa dengan bertemu camat atau lurah, dan itu tetap kami tanggapi nggak masalah. Oh tetap seperti itu ya Iya Mas iya ya. iya iya iya. Apa namanya? Walaupun ada saluran lain, cuma sosmednya tetap Sosmed di maintain gitu ya. yang penting kita pengen anak-anak muda ikut memonitor Hah? pekerjaan kami. Oh gitu ya Mas. Tapi kalau sosmed tuh Mas yang paling Mas Wali rasakan efektif tuh Mas, wah ternyata ada masukan dan itu bisa Hmm. dieksekusi Mas Wali sebagai wali kota apa Mas? Hmm. Misalnya masukan dari
Kalau yang bisa kami respon cepat, ini yang jelas apa, jalan rusak atau kadang-kadang yang di luar wewenang kita, misalnya mati lampu, mati listrik. Nah, Iya. ini kami koordinasikan ke misalnya PLN atau ya hal-hal lain seperti ini apa, hal-hal yang lebih ke ranah pribadi ya, misalnya mau berobat tapi tidak bisa, atau sudah lulus tapi tidak bisa mengambil ijazah. Iya. Yang misalnya yang di sekolah-sekolah swasta ya, itu Iya. pasti kami bantu. Gitu ya Mas. Mas, Solo ini kan sangat identik lah sama Pak Jokowi lah gitu kan. Nah, Pak Jokowi kan baik di Solo maupun ketika di DKI, bahkan sekarang sudah jadi presiden gitu kan. Salah satu yang orang kenal kan belusukan Mas. Nah, Mas Gibran tuh selama mimpin ini meneruskan gaya seperti itu atau tampil beda dari Bapak Mas? Ya saya kira sekarang hampir semua pimpinan daerah pasti belusukan ya. Ya harus lihat dari bawah, apa komplain-komplain dari bawah masuk ke gang-gang sempit. Saya kira itu suatu hal yang sudah standar dilakukan lah sekarang ya. Dan harus biar mendengar langsung dari dari bawah, dari masyarakat. Permasalahan-permasalahan di tingkat kelurahan, kecamatan kita harus tahu lah. Gitu ya. Nah itu mungkin dari belusukan saya dulu inget ini Mas, sempat ada yang Mas Wali ninggalin mobil Kijang itu gimana itu Mas? Oh iya, itu ada di beberapa lokasi ya. Misalnya ada ini pengrusakan makam. Nah itu kan apa ya? Ya itu harus jadi atensi khusus. Camat, lurah semuanya harus turun tangan. Forkopimda, Dandim, Kapolres semuanya harus turun tangan. Ya memang harus seperti itu. Nah dengan menaruh itu seolah-olah semua itu diawasin ya Mas ya? Oh iya, harus. Soalnya ya itu hal yang apa ya? Hal yang sangat, menurut saya sangat prioritas dan harus diselesaikan segera. Iya. Ya selain itu kan kemarin ini Mas Wali baru ini aja udah dapat penghargaan kota toleran. Gitu kan. Solo kan Mas salah satunya kan. Nah itu kalau Mas yang diterapin sama Mas Wali bisa itu gimana Mas di Solo itu? Oh yang jelas ya kita berdampingan, berkomunikasi dengan semua pemuka agama lah Mas. Itu aja intinya, komunikasi. Lalu apa ya, misalnya beliau-beliau ini ingin mengadakan event atau apa, kita semua sediakan di balai kota. Oh gitu ya Mas. Kalau di balai kota kan biasanya apa, karena balai kota dekat dengan pasar gede. Nah itu biasanya di situ kalau pas Imlek tahun baru Cina biasanya ada lampion-lampion dengan apa, dengan ornamen-ornamen siu-siu. Itu biasanya seperti itu. Dan pernah sering juga sebenarnya ada yang komplain balai kota dipasangin seperti ini. Ya udah nanti Idul Fitri kita pasangin yang temanya apa, tema Idul Fitri. Ini sekarang semua agama boleh. Oh sempat begitu Mas? Jadi nanti akhir tahun ada ornamen-ornamen Natal juga. Oh gitu. Jadi ketika ada hari tertentu ada juga yang protes gitu ya? Ya protes silahkan, kan biasa. Dikiranya cuma boleh lampion Imlek. Oh enggak, semua agama boleh. Dan itu kami terapkan tahun kemarin. Dan itu yang ngebuat tingkat toleransinya di sini. Iya, pokoknya semuanya boleh berpartisipasi dan ya kita tidak tidak misalnya mengistimewakan salah satu golongan atau apa enggak.